Pemirsa, korban pemerkosaan guru pesantren di Bandung, Jawa Barat bertambah menjadi 21 orang. 21 orang maksud kami. 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Kasus perkosaan santriwati oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat terus bergulir. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Garut mengungkapkan korban pemerkosaan HW bertambah menjadi 21 orang. 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan bertetangga. Akibat perbuatan bejat tersangka, korban yang masih berusia belasan tahun itu mengalami trauma berat. Pengakuan korban di pesantren mereka mengurus diri secara mandiri, termasuk mengasuh bayi yang telah dilahirkan. Sementara itu untuk kegiatan belajar mengajar sangat terbatas. P2TP2A Kabupaten Garut pun secara terus melakukan pendampingan terhadap korban. Ini sebenarnya sudah ada 5 anak dan 3 yang hamil. Nah, anak-anak itu yang 5 itu ada yang baru masih menyusui atau yang belum bisa aktivitas, mereka ada di base camp namanya. Jadi waktu itu sudah ada 5 anak. Jadi kalau orang tanya mungkin di rumah yang itu adalah anak titipan, anak yatim piatu yang dititipkan oleh orang tua. Nah, itu pengakuan mereka seperti itu. Jadi nanti pun jadi anak-anak yang lain mengurus, gantian juga mengurus bayi-bayi itu. Dan juga nanti kalau ada waktunya yang hamil, nah mereka pula antara mereka yang mengantarkan ke bidan. Memeriksa juga saya nggak tahu, pokoknya waktu melahirkan diantarkan. Jadi menurut mereka kalau diantarkan di mana suaminya lagi di luar kota. Jadi tidak menyatakan siapa bapaknya. Pemirsa, Indonesia kini tengah mengalami krisis kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Hal ini menjadi ironi, mengingat sekolah dan lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi siswa justru menjadi pusat petaka. Publik dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat. Tak main-main, jumlah korban mencapai puluhan orang, di mana 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Tak hanya memperkosa santriwatinya, oknum guru ini juga memanfaatkan korban dan anak hubungan mereka untuk kepentingan ekonomi. Tak hanya di Bandung, kisah kelam kekerasan seksual juga datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Tidak hanya 15 siswi sekolah dasar menjadi korban perkosaan oleh oknum guru agama. Pelaku mengiming-imingi korban dengan nilai agama yang bagus bila mengikuti kemauan bejatnya. Hal ini menjadi ironi karena peristiwa perkosaan justru terjadi di lingkup sekolah dan lembaga pendidikan. Data Komnas Perempuan mencatat selama 5 tahun terakhir terdapat 51 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Di antara seluruh lembaga pendidikan, lingkungan kampus menjadi tempat paling banyak terjadinya kekerasan seksual. Disusul lembaga pendidikan Islam dan sekolah formal SMA dan SMP. Yang lebih memprihatinkan, pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan justru didominasi oleh guru atau ustadz, disusul dosen, kepala sekolah, hingga sesama peserta didik. Sementara dalam 6 bulan terakhir tercatat puluhan siswa dan santri menjadi korban kasus kekerasan seksual di sejumlah daerah di Indonesia. Banyaknya korban ditengarai akibat rasa malu dan takut untuk berbicara serta mengungkap nestapa yang menimpa mereka. Terlebih karena pelakunya justru orang yang sangat mereka hormati dan anggap sebagai pengganti orang tua. Dibutuhkan keseriusan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Tidak hanya butuh payung hukum tegas bagi pelaku, tetapi juga langkah pencegahan agar peristiwa nestapa ini tidak terjadi dan merenggut masa depan generasi bangsa. Semua pihak mutlak bertanggung jawab karena yang menjadi korban adalah anak bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.